sahabat sekalian, realitas dalam kehidupan kita pada masa-masa sekarang ini ya adalah bahwa ada sangat banyak ragam pemahaman-pemahaman dalam dakwah. Sebetulnya ini sesuatu yang wajar saja ya, jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang kayak apa sih yang kayak aneh atau apa. Ini wajar saja. Apa wajarnya? Dari zaman dulu kita itu dalam Islam sudah mengenal adanya beda-beda pendapat dalam konteks fikih. Jadi eh, madhab fikih seperti kalau madhab yang besar itu ada madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, madhabnya Imam Abu Hanifah misalnya. Lalu yang di luar itu nanti ada madhabnya Daud Al-Dhahiri misalnya gitu. Itu sesuatu yang dari dulu kita sudah mengenal bahwa ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Eh, Tentang sesuatu masalah, empat madhab ini bisa berbeda-beda. Kadang-kadang ada sama semuanya. Kadang-kadang ada satu yang berbeda, tiganya sama. Kadang-kadang ada dua berpendapat yang sama, yang dua berpendapat berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini ada terhadap berbagai macam persoalan itu ya. Dari dulu kita sudah biasa mengenal perbedaan itu. Apakah sholat tarawih itu dilaksanakan 13 rakaat atau 23. Nah, dari dulu kok kita itu sudah mengenal perbedaan seperti itu. Dan kita bisa berdamai saja kok ya dengan perbedaan-perbedaan itu. Apakah sholat subuh pakai kunut apa tidak? Apakah kalau kita melaksanakan sholat id itu berjamaah di masjid atau di lapangan. Itu sesuatu yang dari dulu ya kita sudah mengenalnya. Apakah kalau Jumatan itu adanya satu kali atau dua kali? Sesuatu yang dari dulu umat Islam di Indonesia ini sudah mengenalnya gitu ya. Jadi sebetulnya terhadap berbagai macam hal itu kita sudah ngerti ada peluang-peluang perbedaan pendapat di dalam berbagai macam aspek sampai pun aspek yang sifatnya ubudiyah. Gerakan-gerakan sholat saja jangan dikira bahwa pendapat para ulama itu sama ya, para imam mustahid itu jangan mengira bahwa gerakan sholat itu sama. Ada yang beda-beda antara gerakan tangan takbiratul ihram itu setingkat apa, apakah setinggi lengan ini ataukah setinggi telinga ini, itu juga perbedaan pendapat. Apakah meletakkan tangan itu pada atasnya di ulu hati ini atau antara ulu hati dengan pusar begini atau sedikit di atas ulu hati, itu sesuatu yang kita mendapatkan perbedaan pendapat, tidak sama persis pendapat-pendapat para ulama tentang masalah itu. Maksudnya apa? Secara bingkai pemikiran sebetulnya kita itu sudah dibiasakan dengan pemikiran tasamuh, yaitu toleran terhadap perbedaan-perbedaan pendapat ya. Jadi toleransi itu sebetulnya sudah dimiliki oleh umat Islam dari zaman dulu karena memang ada beda-beda pendapat. Sejak kapan muncul beda pendapat itu? Sejak ada manusia itu sudah ada beda pendapat. Jadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka itu orang-orang yang luar biasa dekatnya dengan Nabi, mengerti lebih banyak tentang Islam daripada kita, tetapi kemudian mereka bisa berbeda pendapat tentang berbagai macam hal. Contoh nih misalnya ketika dua orang sahabat Nabi, sebentar, kisah yang secara terkenal itu misalnya eh, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang baru datang dari satu peperangan sampai di Madinah, tapi Nabi kemudian menyuruh mereka untuk ke perkampungan Banu Quraidah. Berangkatlah kamu ke perkampungan Banu Quraidah dan jangan sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Banu Quraidah. Para sahabat mendengar itu dalam jumlah kolektif ya, banyak sahabat mendengar Nabi SAW bersabda agar mereka berangkat ke perkampungan Banu Quraidah dan jangan sholat asar kecuali setelah sampai di sana. Nah, begitu dalam perjalanan, realitasnya apa? Sebagian sahabat yang masih segar, yang masih kuat, ya fisiknya bagus, sampai di perkampungan Banu Quraidah itu sebelum sholat asar. Jadi begitu kemudian dia sampai di perkampungan Banu Quraidah, kemudian dia bisa melaksanakan sholat asar di situ. Tapi sebagian yang lainnya, yang tidak bisa berjalan cepat, yang sudah kecapean, yang mungkin agak lemah badannya, nggak bisa sampai sebelum asar sampai di sana. Pertanyaannya, kita sholat asar di mana? Perkiraannya, apabila kita nanti terus berjalan, kemungkinan sampai di perkampungan Banu Quraidah sudah habis waktu asarnya, sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau kita sholat asar di sini, khawatir nantinya habis waktu sholatnya, maka melanggar perintah Nabi, jangan sholat asar, kecuali setelah sampai di perkampungan Banu Quraidah. Jadi mau ngapain? Jalan terus, tetapi kemudian nanti sampai di sana sudah lewat waktu asarnya, atau sholat asar di sini karena waktu sholat asar sudah masuk dan perkiraannya kalaupun berjalan itu nanti nggak nyampe ya perkampungan Banu Quraidah itu, terus gimana caranya? Eh, Kirim pesan WhatsApp kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada waktu itu. Eh,
ngechat, telepon Nabi, ya Rasulullah ini gimana yang benar ini? Kami harus berlaku seperti itu, nggak ada telepon. Coba, berkahnya tidak ada teknologi, berkahnya tidak ada teknologi waktu itu, Nabi tidak bisa ditelepon, Nabi nggak bisa di WhatsApp, karena nggak ada teknologi, adalah bahwa kita menyaksikan bagaimana sikap para sahabat ketika berbeda pendapat. Seandainya waktu itu sudah ada telepon, sahabat Nabi tinggal telepon, ya Rasulullah, kami tadi mendengar perintah Anda bahwa jangan sholat asar kecuali sampai di perkampungan Banu Quraidah. Tapi kami yang berjalan lambat, itu sekarang itu masih berada jauh dari perkampungan Banu Quraidah. Kalau kami berjalan terus, nanti sampai di sana kami khawatir sudah habis waktu asar, sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau kami sholat asar di sini, Anda tadi mengatakan jangan sholat asar kecuali sampai di perkampungan Banu Quraidah. Kami harus bagaimana? Anda ada telepon, Nabi mengangkat. Kemudian dijawab, oh kamu sholat di situ selesai. Kalau begitu nggak ada beda pendapat di kalangan sahabat. Nah berarti kita nggak tahu bagaimana sikap mereka kalau beda pendapat. Berkahnya tidak ada teknologi waktu itu adalah kita menjadi tahu bagaimana sikap para sahabat ketika terjadi beda pendapat. Berkah yang lainnya kita jadi tahu bagaimana sikap Nabi SAW ketika menghadapi beda pendapat di kalangan para sahabat itu. Jadi akhirnya para sahabat ini karena beda pendapat dan tidak bisa dipersatukan beda pendapatnya, akhirnya memilih pendapat masing-masing. Sekelompok sahabat memilih pendapat, Nabi SAW di kesempatan yang lainnya pernah mengatakan sholat itu yang paling bagus adalah fi awali waktiha atau fi waktiha, pada waktunya atau pada awal waktunya. Jadi kalau begitu ya sekarang kita gunakan, sekarang sudah masuk waktu sholat, ya kita sholat di sini. Istihad sekelompok orang, mereka sholat asar di tempat itu meskipun belum sampai di perkampungan Banu Quraidah. Yang lainnya mengatakan kita tetap jalan dan akan sholat asar setelah sampai perkampungan Banu Quraidah. Sebab tidak mungkin dalam situasi itu mereka harus kembali dulu ke Madinah terus nanya kepada Nabi lah. Kalau mereka kembali ke Madinah ya tetap aja sudah habis waktu asarnya gitu ya. Jadi situasi yang harus disikapi pada waktu itu. Setelah akhirnya memilih sendiri-sendiri, sebagian sholat asar di situ, sebagian tetap berjalan, dan menurut sebagian riwayat, mereka yang terus berjalan itu sampai di perkampungan Banu Quraidah ada yang sudah mencapai waktu Isya. Jadi bukan saja lewat asar, sudah maghrib, bukan, sudah lewat Isya. Baru sampai di perkampungan Banu Quraidah dan baru mereka melaksanakan sholat asar di situ sesuai dengan perintah Nabi SAW. Maka ketika itu disampaikan kepada Nabi setelah mereka pulang ke Madinah, mana yang benar di antara kami dari pendapat dua yang jelas berbeda itu? Nabi SAW mengatakan kalian semuanya benar dan jangan berselisih karena ini. Jadi sesuatu yang kalau kita lihat ya, kita sudah dibiasakan toleransi kok. Dari zaman dulu, bahwa ada beda-beda pendapat. Wong, di zaman Nabi hidup saja, sahabat bisa beda pendapat. Kita sudah berkurun waktu lama dari Nabi SAW itu. Ya wajar banget kalau beda pendapat itu ya, untuk mensikapi hal-hal yang pada waktu itu nggak ada di zaman Nabi. Pada waktu itu nggak ada di zaman Nabi, ya. Sehingga kemudian di zaman kita sekarang itu, kita bisa beda-beda pendapat gitu. Itu banyak orang ya. 2 orang saja itu bisa mengalami beda pendapat. Ada 2 orang sahabat Nabi SAW bepergian, safar. Lalu setelah dalam safarnya itu dia tidak mendapatkan air, padang pasir nggak ada air. Datang waktu sholat, lalu akhirnya mereka tayamum karena nggak ada air. Lalu kemudian mereka sholat dengan tayamumnya itu. Lalu mereka meneruskan perjalanan. Nah setelah dalam perjalanan kemudian menemukan air, ya. Padahal waktu sholatnya masih. Pertanyaannya, kita tadi sholat dengan tayamum karena nggak ada air. Sekarang kita ketemu air, sementara waktu sholatnya masih. Apakah kita akan mengulang sholat kita karena ketemu air, atau sudah cukup dengan sholat yang tadi yang dengan tayamum? Mereka cuma berdua loh, sahabat sekalian. Mereka cuma berdua. Kalau dalam kisah perkampungan Banu Quraidah tadi banyak orang. Kalau ini hanya 2 orang. 2 orang itu 2 pendapat. Yang satu mengatakan tayamum itu pengganti sah wudu. Jadi kalau sudah tayamum, ya sudah sah sholat kita. Meskipun nanti ketemu air, ya itu kan waktu sekarang. Waktu tadi kan kita nggak ada airnya, ya sudah nggak usah mengulang sholatnya. Yang satu bilang begitu. Yang satunya mengatakan, kita tayamum itu kan karena nggak ada air. Realitanya sekarang ada air. Jadi sekarang kita harus wudu untuk mengulang sholat kita. Pendapat yang kedua. Karena tidak bisa telepon Nabi, lah kalau telepon Nabi semuanya selesai ya. Itulah berkahnya tidak ada teknologi. Maka kita tahu bagaimana mereka bersikap ketika berbeda pendapat. Oke, akhirnya masing-masing memilih keyakinannya sendiri. Satunya mengulang sholat dengan berwudu, satunya tidak, karena merasa sudah cukup tadi. Setelah sampai di Madinah, menyampaikan kepada Nabi SAW perbedaan pendapat itu,
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kepada orang yang tidak mengulangi sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau telah menetapi sunnahku. Orang yang tidak melaksanakan sholat lagi, ya, dikatakan engkau telah menetapi sunnahku. Kepada orang yang mengulang sholatnya dengan berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falaka ajroni, bagimu 2 pahala. Ada yang dicelah oleh Nabi? Tidak ada. Jelas-jelas beda pendapat, jelas-jelas perilaku berbeda. Ada yang dicelah? Tidak ada. Ada yang disalahkan? Tidak ada. Andai kita berdiskusi, bagus yang mana antara menetapi sunnahku dengan dapat 2 pahala, kita akan beda pendapat. Jadi realitas adanya beda-beda itu sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Bahkan kalau ditarik lagi, Dr. Yusuf Qaradawi dalam fikih ikhtilafnya mengatakan bahwa jangankan manusia gitu ya, sedangkan malaikat saja itu berbeda pendapat ketika ada seorang yang mati belum sempat taubat, padahal dia membunuh 100 jiwa. Awalnya 99 jiwa, tanya kepada rahib, adakah pintu taubat bagiku? Enggak ada, dibunuh dia 100 nyawa. Begitu 100 nyawa dibunuh, lalu datang ke seorang alim, adakah pintu tobat bagiku? Ada, di sana. Kamu datanglah ke kampung, di sana orang soleh, kamu bisa bertobat dengan mereka. Datanglah dia perjalanan ke kampung orang soleh yang ditunjukkan itu. Belum sampai sana, meninggal dunia. Belum sampai, jadi belum tobat, tapi sudah punya niat tobat. Datanglah 2 malaikat, satunya malaikat rahmat, satunya malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, ini hakku, karena dia orang yang sudah mau bertobat. Jadi dia mati dalam niatan bertobat. Ini hakku untuk dapat rahmat dari Allah. Malaikat azab mengatakan, dia pendosa, membunuh 100 jiwa. Ini hakku untuk diazab oleh Allah SWT. Malaikat yang tidak punya nafsu, beda pendapat di antara mereka. Jangankan manusia yang banyak keinginannya gitu ya. Nah jadi realitas keragaman di antara kita sikapi dengan tasamuh, sikapi dengan toleransi. Begitu.